Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 5, kisah keteladanan para nabi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah nabi yang diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang diberikan banyak nikmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan tubuhnya, mereka mampu memahat gunung dan batu yang dijadikan rumah mereka. Namun, mereka adalah kaum yang musyrik. Kenapa mereka disebut dengan kaum yang musyrik? Ya, karena mereka penyembah patung dan berhala. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kaum Samud menolak ajaran Nabi Soleh. Bahkan mereka berani menentang dan meminta bukti atas kenabian Nabi Soleh. Untuk membuktikannya, Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Kemudian Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Nabi Soleh menunjukkan sebuah batu sambil berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, dengan izin Allah terbelahlah sebuah batu karang besar. Kemudian muncullah seekor unta betina yang sehat dan gemuk dari perut batu karang itu. Kemudian unta tersebut dapat mengeluarkan air susu yang tidak akan pernah habis, meskipun diambil secara terus-menerus. Nabi Soleh berpesan agar unta tersebut dibiarkan hidup bebas dan tidak boleh ada seorang pun yang mengganggunya. Bahkan seharusnya unta tersebut dijaga dan diperbolehkan untuk minum dari sumur penduduk. Nah, teman-teman, ketika kaum Samud melihat mukjizat tersebut, mereka tetap tidak mau beriman. Mereka menganggapnya itu adalah sihir. Bahkan mereka kemudian berani untuk membunuh unta betina tersebut yang sudah jelas dilarang oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh memperingatkan kaum Samud karena mereka musyrik dan berani membunuh unta tersebut. Kaum Samud tidak pernah takut akan azab Allah, padahal azab Allah sangat dahsyat.
Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Azab Allah pun datang 3 hari berselang. Petir datang menyambar silih berganti. Tidak sedikit kaum Samud yang terkena sambarannya. Gempa bumi dahsyat datang dengan tiba-tiba, menggoncang sangat hebat. Bangun-bangunan hancur berantakan menimpa tubuh mereka sehingga mereka binasa. Dari azab tersebut, hanya orang-orang mukmin yang selamat, karena 1 hari sebelum turunnya azab, Nabi Soleh dan para mukminin telah pergi meninggalkan kaum Samud menuju Ramalah, sebuah tempat yang ada di Palestina. Dari cerita kisah Nabi Soleh, kita dapat ambil keteladanannya, yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong. Kemudian kita harus beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat menyebabkan musyrik. Teman-teman, kita akan menyaksikan video kisah Nabi Soleh alaihi salam. Saksikan video sebagai berikut. Aku ketiduran. Kalian iri ya? Oh, kambing-kambingku gemuk semua. Dikicik-kicik-kicik. Gemuk sekali. Oh, kambing lucu. Kambing-kambing. Hah? Oh, kambing kecil itu lagi. Aku harus mengejarnya. Tunggu kambing kecil. Mau ke mana kamu? Kambing kecil. Kemana kambing kecil itu? Mungkin dia mengingatkan agar aku cepat pulang. Kasihannya aku, Tuhan. Perutku lapar, Tuhan. Hei, budak bodoh. Sedang apa kamu di sini? Cepat pergi. Aku muak melihat tampangmu. Tuhan, beri sedikit saja aku makanan atau minuman, Tuhan. Berhari-hari aku belum makan. Semua makanan dan minuman yang ada di dalam ini tidak pantas untuk kaum seperti dirimu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku hajar kau. Yang pantas untukmu hanyalah ini. Tidak. Sekali lagi. Tuhan, ampun. Cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Jangan sakiti kakiku. Hei, bayar semua hutangmu. Sudah berbulan-bulan kamu tidak membayar hutangmu. Tuhan mohon pengertian-Mu, Tuhan. Kami mohon Tuhan mengerti. Maafkan kami, Tuhan. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Hutangmu lunas, tapi anakmu jadi budakku. Jangan, Tuhan. Jangan. Hei,
Hei, hentikan perbuatanmu. Oh, kau Soleh, sahabatku. Ini uang. Terimalah. Uang? Terima kasih. Itu uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sekarang bebaskan mereka. Dan jangan ganggu lagi mereka. Ingat dengan hal itu. Oh, baik, tentu. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan. Duhai Bapak, berterima kasihlah kepada Allah semata. Karena Allah lah yang melindungi kita di kehidupan ini. Ya kakek, kita harus kembali menyembah. Sekarang, beristirahatlah Pak. Buatlah setiap langkah kehidupan kita senantiasa berjalan pada kehendak Allah. Hei Saleh, untuk apa kamu repot-repot mengurusi mereka? Itu memalukan kaum kita. Biarkan saja mereka seperti itu. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Leluhur kita yang selalu memberi kemakmuran pada kita, sedang mereka bertahan hanya menyembah Tuhan Allah yang disembah leluhur kita dulu. Bagaimana mungkin mereka bisa maju kalau mereka tidak menghormati leluhur kita? Hai saudaraku, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyembah patung? Sembahlah Allah, Ia yang menciptakanmu. Sungguhnya Ia yang membuat kalian makmur. Sudah banyak sekali dosa yang telah kalian lakukan. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh, Ia amat dekat dan amat mudah mengabulkan doa hambanya. Hei Saleh, sungguh sebelum ini kamu adalah harapan kami. Tetapi sekarang kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan kami. Iya, betul. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kami menyembahnya. Bagaimana mungkin kamu mengganti dengan Tuhan yang baru? Kamu benar-benar membuat kami gelisah. Sungguh aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Sama sekali tak kupinta bayaran dari kalian. Sebab yang kuharap hanya pahala dari Allah semata. Dengan mudah, Tuhanku bisa menghancurkan kekayaan kalian dalam sekejap. Tidak ada lagi kebun yang luas dan kota dengan gedung-gedung mewah seperti ini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian ikuti pemimpin yang kelewat batas, yang mengatakan membangun negeri ini. Sesungguhnya, justru menggiring kita pada kehancuran tanpa terasa. Hei Soleh, bicaramu kacau. Kau pasti kena sihir. Saleh, kamu cuma manusia biasa sama seperti kami. Bagaimana mungkin kami percaya kepada kamu? Seharusnya utusan Tuhan seagung dan semulia malaikat, bukan manusia biasa yang makan dan minum, menikah dan pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Datangkanlah mukjizat sebagai bukti bahwa engkau adalah utusan Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, bila Allah mendatangkan mukjizat itu, apakah kalian akan percaya pada ajarannya? Tentu saja kami akan percaya. Sekarang juga buktikan. Apa yang dia lakukan? Oh. Dia memejamkan mata. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Hei, bagaimana? Mana buktinya? Perhatikan kaumku. Inilah mukjizat yang kalian minta. Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sihirkah itu? Apa yang dia lakukan? Cahaya itu ajaib. Tunggu ajaib. Kaumku, lihatlah unta ini. Unta betina dari Allah. Sebagai tanda kebenaran bahwa aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Biarkanlah ia berkeliaran di bumi Allah ini.
ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Sehari untuk dia dan sehari untuk kalian. Sedangkan kalian bebas memerah susunya yang tak akan pernah habis walaupun kalian perah setiap hari. Ingat, jangan pernah mengganggunya dengan cara apapun. Sebab hal itu akan membuat Allah menurunkan azab. Asik, kali ini kita bisa minum susu unta lagi. Keluarga kita tidak akan kelaparan lagi. Kita tidak akan kelaparan lagi. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena limpahan Betul. yang Allah berikan. Betul. Lihat, Tentu. sungguh begitu banyak. Tentu, ini semua pemberian darinya. Dan kita harus mengikuti jalan Nabi Soleh itu. Iya. Harus ya. Betul. Ayo kita terus peras lagi susunya. Ayo. Giliran orang lain. Betul. Ayo. Baru segitu saja si Soleh sudah sombong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebentar, biar aku berpikir. Tapi keterlaluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti manusia biasa seperti si Soleh? Ya. Kita pasti gila bila mengikuti dia. Tuh. Seharusnya salah satu dari kita yang memimpin, bukan dia. Ya. Ayo paman. Ya. Ayo paman, kita pulang. Sudah cukup air susu yang kita dapat hari ini. Banyak dari kita yang lebih mulia dan lebih pandai, lagi lebih kaya daripada si Soleh. Ya, benar. Soleh pasti pendusta dan amat sombong. Ayo kita ke rumah pemimpin kita. Ayo. Tuan, lihat pengikut Soleh itu. Mereka sekarang dapat minum susu dari unta ajaib ciptaan Soleh. Hei, jadi kalian percaya bahwa Soleh itu utusan Tuhan? Ya, kami percaya. Habis, kami telah menyaksikan sendiri seekor unta betina keluar dari dalam batu besar. Dan sekarang mereka menikmatinya. Omong kosong dengan Tuhan. Unta itu hasil sihir. Dan kalian telah tertipu oleh Saleh. Tapi ia membacakan wahyu Tuhannya. Dan kalau Tuhan mendengar bunyinya, Tuhan pasti mengakui keindahan dan kebijakan isinya. Itu bukan mantra. Diam! Aku tidak mau dengar. Cepat cari Kodai. Bunuh unta keparat itu. Cepat! Kodai, gimana? Oh, itu dia. Pemimpin menyuruhmu untuk membunuh unta keparat si Soleh itu. Apa? Kami harus membunuh unta. Lama kami ingin memotong leher unta itu. Tapi tidak ada yang memberi imbalan. Jadi buat apa kami bersusah payah? Lagi pula selama ini kami terlalu sibuk dengan arak dan para penari. Lihat ini. Ini upah untuk membunuh unta itu. Dan bisa kau pakai untuk berfoya-foya. Teman-teman, siapkan pedang kalian. Kita ada tugas baru. Aku gembira sekali. Ternyata terbukti kata-kata Soleh itu bahwa air susu unta ini ternyata banyak sekali. Iya, teman. paman. Air susunya tidak pernah habis-habis. Aku kemarin sudah mendapat 3 gentong. Oh, banyak sekali. Aku sekarang ingin 4 gentong, paman. Oh, iya. Kalian semuanya, bersiaplah. Ayo, bersiap untuk menyerang. Ayo! Mati juga kau unta. Unta itu dibunuh oleh mereka. Ya Allah. Padahal Nabi Soleh memerintahkan Apa yang kita terjadi? untuk menjaga unta itu. Tidak. Ya Allah. Ya Allah. Unta Nabi Saleh. Itu lagi. Ya Allah, mereka telah membunuh unta yang Engkau sediakan bagi kami. Sekarang mereka sedang berpesta pora merayakannya. Kemana kami harus mencari makan lagi, ya Allah?
Unta biasa saja yang disihir si Soleh agar keluar dari batu dan menghasilkan banyak susu. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin. Kita lihat saja. Kita lihat apa yang akan diperbuat Soleh nanti. Astagfirullahaladzim. Itu Nabi Soleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang melakukannya kepada untaku ini? Ya Nabi Allah, merekalah yang telah membunuh unta ini, ya Nabi. Rupanya mereka ada di sini. Aku tegur saja. Ayo kita minum terus. Hei, kalian, apakah kalian yang membunuh unta itu? Kalian sungguh bejat. Unta titipan Allah. Kalian akan merasakan kejamnya azab dari Allah. Akan kalian rasakan. Hei Soleh, ternyata unta itu unta biasa saja. Untuk apa kamu menakut-nakuti kami? Kalau memang benar, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan pada kami itu. Bersukarialah kalian. Kalian diberi waktu 3 hari. Setelah itu akan datang janji yang tidak dapat didustakan. Janji azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bersilahkan untuk mabuk-mabukan. Senang-senanglah kalian. Awas kau Soleh, keterlaluan. Cari Kudai, cepat. Kita telah membunuh unta sihir itu. Sekarang bunuh tukang sihirnya. Ayo cepat, lakukan. Kau cepat. Ya, sebelah sini kau, sebelah sini. Ini rumah tukang sihir itu. Kau ke sebelah sana. Ayo kita bagi tugas. Kau dan kau ke sebelah sana. Baik, Kalian berdua ke sana. Iya. Kudai, hati-hati. Apa ini? Apa yang terjadi tuh, Kudai? Batu. Pasir. Kenapa pasir ini? Aduh. Celaka. Gunung ini akan runtuh. Awas. Cepat lari. Menghindar. Ternyata pertanda untuk azab itu telah turun. Aku harus memberitahukan semua kaumku agar mereka terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Aku akan berkeliling, akan kuberitahukan semua kaumku bahwa azab akan segera tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, cepatlah, kita harus keluar dari kota ini. Kita harus segera meninggalkan kota ini. Azab Allah akan segera datang. Ajaklah semua keluargamu. Azab Allah tidak memandang bulu. Dan bawalah perbekalan seperlunya. Cepatlah, beritahukan anak istrimu. Kita akan segera meninggalkan kota ini. Kota yang dihuni oleh bangsa Samud yang sangat durhaka. Kita harus menghindarinya. Cepatlah, kau beritahu yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sudah capek, Pak. Mau kemana kita sebenarnya sih, Pak? Kita harus segera pindah dari sini, Nak. Azab Allah akan segera datang. Nabi mengatakan, tanda-tandanya sudah terlihat. Dan Nabi akan segera memberitahukannya. Nabi Soleh akan segera memimpin kita. Hei, lihat itu. Banyak sekali orang berbondong-bondong. Mau pada kemana mereka? Hei. Apa itu? Barangkali mereka sudah gila. Atau mereka mulai takut pada kita ya. Ayo berkumpul. Ayo cepat berkumpul. Ayo, hari sudah semakin siang. Kita cepat berkumpul. Ayo. Nabi Soleh pun sudah siap. Ayo.
Lihat, mereka masih di bawah. Ayo kita turun semuanya. Wahai umatku, marilah kita berangkat. Kita hindari azab Allah. Semoga kita dalam lindungannya. Kita akan selamat di negeri yang baru. Hei! Kalian mengungsi karena takut, bukan? Takut kepada berhala di sini, ya. Ya, inilah bukti kebesaran berhala kita. Ya, betul. Berhala tidak menghendaki mereka semua berada di sini. Maka dia menyuruh mereka untuk pergi selama-lamanya. Lalu apakah berhala kalian yang membuat 9 pemuda itu mati? Mereka ingin membunuhku atas nama berhala. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai tiap orang yang memberi nasihat. Apa inginnya kalian? Kalian hanya bisanya bersukaria. Kalian bersenang-senang. Kalian menunggu azab Allah. Hai saudaraku, marilah kita pergi dari kota ini. Bangsa Samud sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak bisa diberi nasihat lagi. Mereka hanyalah orang yang suka bersenang-senang. Mereka hanya mabuk. Mereka tidak ingat siapa Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala. Hei Saleh, kalau memang benar kami akan mendapat azab itu, pasti kena ulahmu dan para pengikutmu. Dasar kau Nasib manusia kalian ada di genggaman celaka. Allah dan bukan di tanganku. Saudaraku, ingatlah, kau masih sempat bertobat hari ini. Jika tidak, kau akan terkena azab itu. Mari kita pergi. Assalamualaikum. Biarkan saja si Soleh mereka itu Ayo pergi. kita pergi aja. Kita tinggalkan kota ini. Mereka pergi. Menyesal sekali. Kasih. Kita pergi sekarang. Mereka pergi juga akhirnya. Biar tahu rasa mereka. Biarkan mereka pergi. Pergilah kalian. Pergilah. Apa yang mereka cari? Mereka nyari kota baru. Mereka mencari penghidupan. Padahal di sini sudah enak. Sendiri. Ayo kita Ayo pulang. Ayo, Mbak. Sudahlah. Saleh alaihissalam pun akhirnya meninggalkan kaum Samud dan mencari tanah baru untuk mereka tempati dan hidup dalam lindungan Allah. Sementara itu, ya, melanda dalam perjalanan mereka. Namun, kaum Nabi Saleh alaihissalam tetap mencari ridho Allah untuk menghindar dari kaum Samud yang durhaka. Mereka terus berjalan, walaupun air sulit didapat. Mereka menghindar dari azab Allah yang sangat pedih yang akan turun menimpa kaum Samud yang durhaka. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhirnya menemukan air. Kita bisa beristirahat di sini. Pegal sekali kakiku ini. Lecet-lecet dan pegal sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayolah nak, kita beristirahat sejenak. Di depan ada air. Ini nak, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayah, aku haus sekali. Kekeringan melanda kaum Samud dengan dahsyatnya, sehingga
Air pun sulit didapat. Azab Allah akan segera datang. Kulit mereka pun menjadi penyakit. Mukaku, kenapa ini? Tolong! Tolong! Jadi dengan wajahku. Tolong! Lihat di atas! Ini pertanda azab itu akan datang. Kenapa langit itu? Ini pasti kemana, Pak? Lihat, kenapa langit itu? Karena kita tidak bunuh Syoleh tanpa gaungnya. Lihat itu. Kepala patung dewa kita. Bentar lagi hujan, bentar lagi hujan. Kenapa itu? Hujan turun. Tolong! Lihat. Tidak lagi. Besar sekali. Cepat! Hei, kau tidak apa-apa? Tolong. Tolong. Lari, selamatkan diri Awas, kita. batu! Batu itu, awas! Cepat, lari! Azab Saleh datang. Tolong. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami semua. Teman-teman, tadi sudah mendengarkan cerita dan menyimak video kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nah, sekarang ada beberapa hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Soleh alaihi salam. Yang pertama yaitu berani, kemudian rendah hati. Yang ketiga yaitu sosok yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak mudah menyerah. Ini terlihat ketika ia berdakwah kepada kaum Samud yang pembangkang. Kemudian yang terakhir yaitu pemimpin kaumnya yang sangat baik, amanah dan senantiasa menolong kaumnya menyelesaikan kesulitan yang rumit. Nah teman-teman, ini adalah hal-hal yang dapat diteladani dari kisah Nabi Soleh alaihi salam. Sekian materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Teman-teman, hari ini kita tidak ada tugas ya, tetapi teman-teman harus tetap belajar. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.